manusia. Kiranya dicurahkan dalam hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Di akhir tahun ini tidak terasa sudah 365 hari kita jalani di tahun 2023. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 58. Yesaya 58 ini berbicara kesalehan yang palsu dan yang sejati. Menjadi introspeksi kita di akhir tahun ini. Sudahkah kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan sepanjang tahun 2023? Sebab sesungguhnya tidak ada satu orang manusia pun bisa berdusta di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita pandang mungkin baik, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan yang sebentar kita baca, di sini bahkan dikutip, diselidiki bahwa ada puasa yang dilakukan oleh umat Israel, tetapi Tuhan tidak menghendaki puasa yang seperti itu. Mungkin saat itu umat Israel berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata tidak. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan selama tahun 2023 ini? Apa yang kita lakukan? Apakah Tuhan apakah menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati kita sendiri? Mari kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat yang saya pikir kita baca bersama-sama semua. Demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalan. Stop. Ngeri kan? Ngeri ya? Di sini dikatakan firman Tuhan, memang Tuhan juga mengakui, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Ayo bersama-sama lagi. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan dia tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghinakannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Stop sampai sini. Coba renungkan. Setiap hari Rabu puasa ya? Betul? Tapi kalau ditanya kepada semua orang, puasa nggak semua orang? Belum tentu. Staff, sesti, belum tentu semua puasa. Mahasiswa, kalau boleh jujur, kau dulu yang ngomong. Puasa nggak semua? Enggak. Berarti ada yang tidak memang mau puasa kan? Berarti terjadi apa? Mungkin kesehatiannya kurang, ya, kesehatian kurang. Karena memang ada yang berkata mungkin
Tidak semua orang mau dipaksa-paksa puasa. Ya. Tapi ada lagi di sini firman Tuhan yang mengoreksi kita. Waktu dalam kita puasa, apakah kita tetap marah-marah? Apakah kita tetap nyuruh-nyuruh orang? Apakah kita merampas hak orang? Harusnya dia mau makan kok, tapi kita suruh-suruh dia puasa, kan? Demi kepentingan siapa? Mungkin demi kepentingan diri sendiri. Ini kita perlu mengkoreksi diri, ya. Kita bersama-sama. 2-3 ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar tempat ini. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali hukum, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terang akan mereka seperti fajar, dan kamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi menggunakan hukum kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang-orang dengan jari dan menghina. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam-dalam dan kegelapanmu akan seperti rembang. Tuhan akan mengambil engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Kau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Kau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang menunjukkan jalan supaya tempat itu dapat di. Haleluya. Amin. Tiap hari Rabu, puasa kan Pak? Pak puasa kan? Haleluya. Coba ganti hari Rabu. Ibu kan direktur rumah sakit. Cari rumah sakit yang bisa menampung orang yang puasa itu. Berdoa di rumah sakit. Dua, 3 orang satu rumah sakit mendoakan orang sakit. Itu yang diinginkan Tuhan. Antara lain Diinginkan Tuhan. Tuhan mau agar dikatakan di sini
belenggu-belenggu kelaliman. Lalim koruptor. Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Germo. Membuka Budi. belenggu-belenggu kelaliman itu ke depan dan ke belakang, ke kita juga. Jadi berpuasa itu agar kita merontokkan. Biasanya misalnya kita sering berbohong, ya, emosional, ya, dan lain sebagainya, belenggu-belenggu kelaliman. Nafsu. Berpuasa yang Tuhan kehendaki itu kita melihat introspeksi dan melayani orang. Kalau orang sakit, ya, orang sakit itu paling enak dilayani. Karena orang itu udah berserah. Waktu saya melayani orang sakit itu, saya melayani orang Kristen. Ada 2 ranjang. Saya melayani orang sakit. Saya sedang membacakan firman. Setelah selesai saya mendoakan. Orang Islam ini minta, Pak, saya dong didoain juga. Ternyata firman Tuhan yang saya baca itu mengena kepada orang Muslim itu, minta didoain juga. Jadi orang sakit itu suatu hal yang gak bisa dipungkiri. Orang sakit itu butuh Tuhan. Dan waktu dilayani dia sedang pekerjaan Tuhan terjadi di situ. Terjadilah melepaskan belenggu-belenggu. Dia sadar sakit penyakitnya itu karena apa? Apalagi kalau sakit penyakit terminal atau bentar lagi mati. Itu makin sadar lagi bahwa hidupnya tinggal sebentar lagi. Dan dia sadar bahwa aku perlu bertobat, melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Jadi berpuasa yang Tuhan kehendaki itu bukan cuma nahan lapar, nahan haus, tapi merontokkan kedagingan ini. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan duit, kencang kakak ada apa itu? Rontok. Haus. Itu semuanya belenggu-belenggu kelaliman. Jadi Tuhan mau agar manusia itu tidak bisa tipu-tipu di hadapan Tuhan. Benar? Amin. Mungkin manusia berpikir aku sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi ternyata enggak. Ini firman Tuhan. Jangan kita berpikir pikiran kita. Waktu saya melayani di kampus BSI Bolga, puasa, luar biasa, bukan cuma hari Rabu. Mahasiswa tuh kita punya jadwal puasa dulu hari Jumat. Tapi puasa mahasiswa ini puasa hari Senin puasa, Selasa puasa. Setelah saya tanya kenapa mau puasa, saya gali dalam konseling. Dia bilang ini, aku cinta sama dia, Pak. Aku mau sama dia. Aku berdoa supaya Tuhan menggerakkan hatinya agar cinta sama saya juga. Berpuasa apa itu? Nafsu namanya. Nafsu merongrong. Nefsong. Nefsong. Artinya apa itu? Nafsu merongrong. Nafsu merongrong. Neprong itu neprong, bukan nefsong. Ya supaya ada lagunya. Jadi ternyata berpuasa itu yang dimaksud oleh mahasiswa itu salah. Halo? Apakah kau perlu berpuasa agar wanita itu suka sama kamu? Pertama, engkau aja sedang dilarang dalam peraturan untuk berpacaran kan? Masa engkau mempuasakan yang dilarang? Benar kan? Betul ya? Salah berarti kan? Kan dilarang, ada peraturan bahwa semester ini kau tidak boleh berpacaran. Tapi kau berpuasa agar kau sedang dalam nafsu. Salah itu. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini kita sepertinya melakukan yang benar, tapi ternyata salah. Makanya mahasiswa itu perlu
mentor. Perlu mentor. Karena apa? Mungkin kau baru ingin mengenal Tuhan. Kau membutuhkan pembimbing supaya kau tidak salah dalam melakukan sepertinya kehendak Tuhan, padahal bukan kehendak diri sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya. Tuhan itu Allah yang imanen dan Transenden. apa itu? Yang jauh dan yang dekat. Ya, Allah yang ada di tahtanya di sorga yang gilang gemilang. Tapi ia juga ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Di mana itu ditulis? Firman itu dekat di dalam hatimu dan di dalam mulutmu untuk kau lakukan. Firman itu dekat. Dia telah menjadi daging. Dia telah mati di atas kayu salib. Dan tabir bait suci terbelah dua. Artinya apa? Terbuka. Genaplah firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 137. Kita baca. Mazmur 139. Mazmur 139. Kita baca bersama-sama. Ayat 2. Sudah dapat? Katakan amin. Kau mengetahui. 2, 3 ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran dari wow. Allah yang imanen. Dia juga Allah yang transenden. Ia tahu. Kenapa ia tahu? Karena dia Maha Tahu. Bukan. Karena yang di dalam kau. Tubuhmu adalah Baik. Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Apa yang menjadi beban hidupmu saat ini? Ya. Apa yang menjadi beban hidupmu saat ini? Dalam sekolah, dalam kuliah, apa yang harus kau lakukan? Pertama, kau harus kerjakan pekerjaan Tuhan. Apa itu? Rontokkan belenggu-belenggu kelaliman di dalam hidup. Maka tubuhmu adalah bait Allah, engkau dipenuhi oleh roh Allah. Waktu roh Allah diam di dalam kamu, api kemuliaannya itu bergerak secara dinamis dan meledak, menghasilkan iman dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan terus. Dan apa yang kau minta, ya, dalam engkau melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang kau minta, itu gak mungkin gak dikasih sama Tuhan. Amin. 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 Masalahnya adalah engkau tidak dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kau minta, ya, Tuhan tidak mau lakukan itu. Karena yang Tuhan mau lakukan adalah pekerjaan Tuhan, belenggu-belenggu kelaliman dan sebagainya, melepaskan tali-taliku. Nah, kita baca bersama-sama. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau. Mana ini? Kok gak ada yang mau baca? Halo? Ayat 4. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah. Wow. Ini lihat. Sebelum
sebelum Kita. lidahku mengeluarkan perkataan. Dia sudah. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Maka sebenarnya genap ini firman Tuhan dalam Mazmur 139 kan? Betul kan? Ya. Firman Tuhan di sisi lain mengatakan apa? Tuhan menjawab engkau bahwa melebihi yang kau doakan dan pikirkan. Melebihi yang kau doakan dan pikirkan. Amin. Ini anak sekolah minggu yang ada di sini. Terlalu dipaksa-paksa kamu. Ini, papamu masih sanggup berkhotbah sambil gendong, ya. Jangan. Ya. Mari kita baca bersama-sama lagi. Ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan engkau mengurus aku dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. 2-3 ya. Kemana aku dapat pergi menjauh dari rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bu, ini luar biasa firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Jadi Allah itu Allah yang dekat. Allah yang diam di dalam kita sehingga kita bisa berkata dan bernyanyi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, jadi waktu kita berjalan bersama Tuhan, itu mujizat terjadi tiap hari. Amin. Amin. Tiap saat. Dan hidupmu menjadi kesaksian karena engkau bagaikan surat yang terbuka. Engkau bagaikan surat yang terbuka. Waktu kau berkata, aku perlu laptop. Waktu kau berjalan bersama Tuhan, meskipun uangmu nggak ada, kau melihat Tuhan menyediakan itu, dan kau bisa bernyanyi, hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap. Mau nggak hidupmu selalu terjadi mujizat setiap hari? Hah? Mau nggak? Apa yang harus kau lakukan? Lepaskan tali-taliku dan melepaskan tali-taliku orang lain. Bergerak dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau tadi pastor bilang siapkan ini. Kan? Tanda tangan. Tanda tangan, beliau tanda tangan. Jangan saudara pikir bahwa tanda tangan langsung jadi. Ya. Ada proses yang harus terjadi dari hidup saya ditandatangani kepada banyak sekali birokrasi dia saja nanti. Dikali sampai terjadi itu yang disampaikan. Tapi melalui itu firman Tuhan harus digenapi di dalam hidup saya. Amin. Pekerjaan Tuhan harus terjadi apa saja. Bukan cuma itu.